Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, sekarang waktunya daring bahasa Indonesia. Akan kita lanjutkan yaitu struktur dan kebahasaan teks inspiratif. Anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, agar nanti ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan barokah, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Struktur dan kebahasaan teks inspiratif. KD-nya atau kompetensi dasar 3.12 menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks cerita inspiratif. Indikator pencapaian 3.12.1 menganalisis struktur teks cerita inspiratif. Sedangkan yang 3.12.2 mengidentifikasi unsur kebahasaan teks cerita inspiratif. Struktur teks cerita inspiratif ada 5 strukturnya. Yang A, orientasi, merupakan bagian pengantar cerita. Bagian ini berisi pengenalan tokoh, latar tokoh, dan tema. B, perumitan peristiwa atau insiden. Bagian ini berisi kisah-kisah atau peristiwa yang dialami oleh seseorang selama hidup. C, komplikasi. Bagian ini yaitu mulai konflik memuncak dan memerlukan penyelesaian. Jadi konfliknya memuncak itu ada di komplikasi. Ya, setelah komplikasi sekarang D, resolusi. Berisi menyadarkan tokoh atau mengakui kesalahannya ya. Dan E, koda, berisi kesimpulan dan pesan moral yang ingin disampaikan pengarang. Unsur kebahasaan teks cerita inspiratif. A, menggunakan kata benda, kata sifat, frasa, atau klausa. Kata benda tahu ya? Kata yang tidak, benda yang tidak bergerak. Kata sifat itu ada contohnya ya. Frasa berarti gabungan antara dua kata atau lebih. Dan klausa itu kalimat tunggal atau disebut seperti itu ya. Berikutnya untuk contoh, itu kata benda sudah ada rumah, buku, nama orang. Kata sifat sudah tenang, kurus, bersih. Frasa gunung tinggi, rumah mewah ya. Dan yang terakhir klausa, dia cerdas, sekolah sudah libur, itu klausanya ya. Berikutnya yang B, menggunakan konjungsi penanda urutan waktu. Contoh, pertama-tama, lalu, kemarin, selanjutnya, kemudian. C, menggunakan kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Kata kerja transitif yaitu kata kerja yang dilengkapi objek. Jadi selain ada subjek dan predikat ditambahi objek. Contoh, saya belajar menggambar. Kata kerja transitif. Sekarang kata kerja intransitif yaitu kata kerja yang tidak memerlukan objek. Adik tidur, saya berlari, hanya terdiri dari SP atau subjek dan predikat. D, menggunakan kata atau kalimat deskriptif, yaitu kata atau kalimat yang berfungsi menggambarkan sesuatu sehingga pembaca seperti melihat dan merasakan sendiri hal yang digambarkan. Jadi menggambarkan tapi seolah-olah merasakan sendiri apa yang dilihat. E, menggunakan kata ekspresif, yaitu kata yang mampu menggambarkan isi perasaan tokoh atau pengarangnya. Contoh, air dingin, teriak pemuda asongan itu sambil berjalan di sisi bis yang parkir di terminal.
F. Menggunakan majas. Majas atau gaya bahasa merupakan penggunaan bahasa yang bertujuan untuk memperoleh efek tertentu, baik efek keindahan, keekspresian, dan lain-lain. Jenis-jenis majas yang digunakan dalam penulisan teks cerita inspiratif yaitu 1. Metafora. Metafora adalah kata atau kelompok kata yang tidak mewakili arti yang sebenarnya, melainkan digunakan untuk membandingkan dua hal secara langsung. Misalnya, raja siang, raja malam, tulang punggung. Nah, itu jadi ungkapan raja siang itu apa, raja malam apa, tulang punggung itu apa, ya itu ungkapan, jadi perlu diartikan nanti. Raja siang berarti apa? Matahari, ya, dan seterusnya. Berikutnya yang kedua, majas perumpamaan adalah majas yang membandingkan sesuatu secara tidak langsung sehingga menggunakan kata-kata perbandingan. Misalnya bagaikan, seperti, ibarat, ya. Kalau kamu dibandingkan saya ibarat langit dan bumi loh, seperti itu. Dan sebagainya, nanti gunakan kata yang ada di contoh itu. Tiga, majas repetisi, yaitu majas yang mengulang kata atau kalimat untuk maksud atau tujuan tertentu. Contoh, dinginnya salju tidak sedingin senyummu. Kita harus berusaha untuk menggapai cita-cita karena berusaha adalah sesuatu yang dianjurkan dalam tuntunan agama. Setelah berusaha dan berikhtiar, kemudian kita bertawakal. Coba contoh yang pertama itu ada kata dinginnya, terus diulang lagi sedingin loh, ya kan, ulang. Terus yang kedua itu ada kata berusaha, ini kita harus berusaha, terus cita-cita karena berusaha loh, itu diulang lagi ya. Jadi ini nanti pengulangan atau disebut dengan majas repetisi. Nah, anak-anakku, demikianlah penjelasan tentang struktur dan unsur kebahasaan teks cerita inspiratif. Mudah-mudahan kalian mengerti dan memahami dengan baik. Cukup sekian dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.